Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, para peserta diklat penilaian angka kredit jabatan fungsional guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Berau yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Setelah tadi kita beristirahat, tambah cerah Bapak Ibu ya, tambah semangat. Pak Satriawan kelihatannya sudah tidak sabar mau nyusun dupak. Pak Rudi, Pak Andras ya, apalagi Bu Leli yang sudah berapa tahun Bu tidak nyusun dupak. Baiklah, karena ketidaksabaran Bapak Ibu sekalian, apalagi Bapak Ibu yang baru-baru ini ingin segera praktek menyusun dupak. Seperti apa rasanya, bagaimana nanti setelah bisa, insya Allah akan plong ya Bapak Ibu. Baiklah, kita mulai saja. Saya mohon Bapak Ibu telah menyiapkan segala sesuatunya, yang sudah punya pak, sudah menyiapkan paknya, yang belum punya pak ya nanti paling tidak siap unsur-unsur atau jenis kegiatan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam angka kredit dupak yang baru atau yang diusulkan Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini sebelum kita praktek, ada baiknya Bapak Ibu kita sejenak untuk memahami bagaimana langkah-langkah nantinya kita menyusun dupak itu ya. Apalagi yang masih baru ya, yang lama pun siapa tahu sudah agak-agak lupa-lupa ingat. Ini lupanya 2 kali, ingatnya 1 kali, berarti banyak lupanya ya Pak Andras ya. Ini dokumen yang perlu disiapkan Bapak Ibu. Ini yang pertama itu dupak atau dokumen pak terakhir bagi yang sudah memiliki. Pak saya baru terima 1 kali pak, ya itu anggap pak terakhir. Kalau yang sudah berkali-kali terima pak ya yang pak yang terakhir yang kita pakai. Yang kedua penilaian atau realisasi SKP Bapak Ibu selama masa periode penilaian. Jadi kalau saat ini ya kalau Bapak Ibu baru melakukan usul di tahun 2020 dan kemarin sudah pernah ngusul, atau berarti tahun 2019 ngusul, berarti kita hanya realisasi SKP untuk tahun 2020. Ya. Kalau Bapak Ibu dari 2016 tidak ngusul ya berarti mulai 2016. Pak terakhirnya ya 2016. Kalau yang 2018 ya 2018. Begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Yang ketiga yang perlu disiapkan, dokumen kepegawaian, ijazah ya, bukti fisik kinerja. Nah, terutama nanti kalau untuk nyusun mungkin cukup 2 ini cukup, tapi untuk nanti selanjutnya ketika mengusulkan dupaknya tentu ini harus Bapak Ibu harus sudah siap untuk dikirim ya. Itu penting, jangan sampai nanti bukti fisiknya sudah terlanjur ditulis di lampiran 1, lampiran 2, 3, 4, bukti fisiknya tidak ada, itu kan juga tidak akan dinilai. Nah, ini dokumen pak terakhir itu akan digunakan untuk apa? Itu adalah sebagai dasar mengisi lampiran 1 untuk angka kredit yang lama. Sedangkan yang ini Bapak Ibu, yang realisasi SKP atau mungkin catatan Bapak Ibu itu sebagai dasar untuk nantinya Bapak Ibu mengisi lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4. Lampiran 3 itu tentang surat pernyataan Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran atau bimbingan. Lampiran 3 itu surat pernyataan kepala sekolah yang menyatakan Bapak Ibu telah melaksanakan kegiatan PKB, baik pengembangan diri, publikasi ilmiah ataupun karya inovatif. Dan lampiran keempat tentang surat pernyataan kegiatan Bapak Ibu melaksanakan kegiatan penunjang.
ini nanti, jadi apa yang Bapak Ibu ada di SKP atau sudah Bapak Ibu catat, dimasukkan di lampiran 2, 3, 4 untuk atau sebagai dasar untuk Bapak Ibu mengisi lampiran 1 untuk angka kredit yang baru. Langkah pengisian debak bagaimana? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini Bapak Ibu. Nah, ini lampiran 1 dari debak. Saya hanya ambil yang bagian penilaiannya saja, untuk identitasnya tidak saya ambil Bapak Ibu. Karena ini yang jadi Bapak Ibu nanti mengisikan angka kredit pada kolom instansi pengusul. Kolom 345 ini Bapak Ibu. Instansi pengusul. Ini tim penilai Bapak Ibu, jangan ngisi di sini ya. Jadi Bapak Ibu ngisi ini saja. Dengan melihat kegiatan-kegiatan termasuk unsur, subunsur, dan kegiatan pada kolom 2 ini ya. Ini nanti jadi cocokkan di sini, kegiatannya sudah ada semua. Bapak Ibu tinggal ngisi angka-angka di sini. Baik yang lama maupun yang baru. Jumlah kalau itu aplikasi atau yang biasanya sudah aplikasi Excel itu sudah jumlah sendiri Bapak Ibu, tidak usah jumlah. Tapi andaikan ini Word atau mungkin belum ada rumusan untuk jumlah, ya Bapak Ibu harus menjumlah. Nah, pada kolom 3 ini untuk angka kredit yang lama itu ini bagi yang sudah punya dupak, bagi yang sudah punya pak, maka Bapak Ibu mengisi unsur, subunsur, dan butir kegiatan sesuai pak terakhir yang Bapak Ibu miliki. Sini. Jadi di sini semuanya nanti coba lihat di pak ada apa isinya nilainya, masukkan di sini yang sesuai, misalnya ijazah, kemudian sertifikat prajabatan, atau juga mungkin yang lain, mungkin pembelajaran, mungkin ada kegiatan pengembangan dirinya, publikasi ilmiah kalau ada di situ. Yang tidak ada jangan mengada-ada ya. Nah, bagi yang belum memiliki pak, maka cukup mengisi angka kredit pada unsur utama, subunsur pendidikan, yaitu pada ini nomor Romawi 1.1, kemudian A3, yaitu mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar atau ijazah, gelar, ijazah, atau akta, dalam hari ini adalah sarjana atau S1. Nilainya berapa? 100. Yang kedua, di Romawi 1.1b mengikuti pelatihan prajabatan 1, ya kan, memperoleh, ini bagi guru, calon pegawai negeri sipil atau sipil program induksi, ya. Ini mendapatkan nilai 3. Jadi Bapak Ibu yang baru nanti cukup mengisi ini saja, tidak usah mengisi yang lain untuk angka kredit yang lama. Nah, kalau yang baru pada kolom 4 angka kredit baru di sini itu diisikan apa saja atau semua angka kredit pada unsur, subunsur, atau butir kegiatan sesuai perolehan angka kredit, ya. Sesuai realisasi SKP Bapak Ibu. Kalau untuk yang 2 tahun atau 3 tahun ya jumlahkan berapa itu masing-masing butir itu, butir kegiatan itu nanti jumlah angka kreditnya berapa langsung dituliskan di sini jumlahnya saja. Di sini. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, mari kita coba untuk kolom 5 ini jumlah tadi sudah saya sebut-sebut. Kalau aplikasi langsung menjumlah sendiri, kalau tidak aplikasi ya Bapak Ibu jumlahkan. Nah, mari kita coba praktekkan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lihat ini sebelum kita mengisi lampiran 1, yang pertama Bapak Ibu isi adalah lampiran 2, kemudian 3, kemudian 4, baru 1.
Itu dasarnya tadi bisa SKP, bisa catatan-catatan Bapak Ibu. Nah ini lampiran 2 itu tentang bukti Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan. Kalau guru mapel atau guru kelas mengisi di sini pembelajaran, kalau guru TK di sini. Ini misalnya tahun 2019. Andaikan nanti mengusul lagi di 2020, Bapak Ibu tinggal tambahkan ini 2020 atau tahun 2020. Tahun titik 2 gitu aja. Tahun berapa? Nah, 2020. Kalau misalnya di 2018 ya Bapak Ibu tuliskan ini 2018 misalnya. Ini jadi 3 tahun Bapak Ibu baru ngusul misalnya. Berarti mungkin nilainya berapa? Kalau baik semua ya ini kalikan 3, berarti ini 31,50. Begitu Bapak Ibu. Itu nanti tidak usah menambah baris ya, tapi langsung aja tuliskan di sini, artinya 3 tahun. Demikian juga misalnya menjadi wali kelas atau mendapatkan tugas tambahan yang yang tidak mengurangi jam. Itu kan 5% dari angka kredit ini. Misalnya Bapak Ibu menjadi wali kelas atau mendapat tugas itu hanya 2019 dan 2020. 2018 tidak ya, berarti hanya tulis begini saja. Nilainya berapa? Berarti ini 1,50. Begitu misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya itu 5,550 begitu misalnya. Itu nah, kalau misalnya 3 tahun kok berturut-turut menjadi wali kelas semua atau mendapat tugas tambahan misalnya ya bendahara, ya ini mestinya tidak hanya menjadi wali kelas ya, tapi mendapatkan tugas tambahan yang tidak mengurangi jam dilaksanakan dalam 1 tahun. Nah, itu. Kalau ini yang kurang dari 1 tahun. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau bertahun-tahun ya tuliskan di sini saja baru nilainya di sini. Tapi ini karena ini nanti di sana hanya 1 tahun ya saya gunakan 1 tahun saja ya Bapak Ibu. Ini kita 1 tahun saja. Jadi hanya tahun 2019 ya. Jadi ini diisi dulu. Ya. Kemudian yang lampiran 3. Nah ini Bapak Ibu kegiatan selama Bapak Ibu mendapatkan pak terakhir atau kalau yang baru sejak Bapak Ibu diangkat menjadi PNS itu sertifikat apa saja yang Bapak Ibu peroleh. Nah, dicari surat tugasnya, sertifikat, laporan dibuat. Yang kemarin sudah saya ajari bagaimana cara membuat laporan kegiatan pengembangan diri ya. Boleh digabung, boleh sendiri-sendiri dan daftar hadir. Ya, nanti baru perkiraan angka kreditnya itu tergantung jumlah jam pelajaran. Nah, kalau 30 sampai 80 itu angka kreditnya 1. Kalau 81 sampai 90 itu 2. Nah, misalnya begitu. Nah, ini karena ini 2 nilainya, ini 1 baru jumlahnya. Demikian juga kegiatan kolektif guru. Apa saja yang Bapak ikuti. Kalau misalnya 3 tahun ya 30 terus berapa. Ini Bapak Ibu tuliskan, ini tambahkan berapa saja. Diurut dari paling lama baru ke bawah makin terbaru. Kemudian ini lampiran 4. Nah, lampiran 4-nya ini adalah penunjang ya, penunjang tugas guru apa saja yang Bapak Ibu peroleh selama kurun waktu penilaian. Kalau 2019 ya 2019. Kalau sampai 2020 berarti 2 tahun ya 2 tahun. Kalau Bapak Ibu tidak pernah nyusun bertahun-tahun ya bertahun-tahun. Tapi ingat hanya akan diakui 3 tahun terakhir. Nah dari ini Bapak Ibu ini diisikan ke lampiran 1. Lampiran 1. Ini. Oh ini bagi ini yang pak lama Bapak Ibu ya, artinya yang ini mau naik pangkat. Nah, nanti yang baru nanti yang mau naik pangkat itu
di bagian yang lama ini diisikan sesuai dengan yang ada di Pak Bapak. Nah, misalnya di Pak Bapak ada isinya ini pembelajaran yang berarti selama 2 tahun ya. Ini di apa? Karena mau naik pangkat dan ibunya ini kebetulan baru mau pertama naik pangkat, kemarin sudah dapat jabung di jabatan fungsional gurunya itu nilai angka kredit yang diperoleh ini. Ini pembelajarannya 2 tahun 21,00, ternyata yang lain kosong. Sekali lagi ini adalah untuk yang baru. Apa yang sudah pernah mendapatkan Pak. Andaikan di Bapak Ibu di unsur penunjang ini sudah ada angkanya dan nilainya ya tuliskan di sini berapa. Itu untuk yang lama. Dan ini kebetulan baru ada yang tadi. Tiga kegiatan saja yang sudah dinilai. Nah, yang baru, di unsur yang baru, ini ibunya kemarin dapatkan gelas S2 atau buku itu dapat S2, diajukan, harusnya kan 150, tapi karena sudah ada 100 sebelumnya S1-nya, maka ini hanya 50, 150 kurang 100. Terus pembelajaran selama 1 tahun, 10,50. Ini untuk guru BK. Apalagi Bapak Ibu. Nah, ini otomatis jumlah sendiri. Tapi kalau bukan aplikasi ya Bapak Ibu harus menjumlahkan. Oh, kemudian mendapat tugas tambahan yang tidak mengurangi jam. Lah ini mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya. Terus bagi bendahara, jadi taruh mana? Taruh sini saja. Ini tadi asalnya wali kelas, kita ganti ini. Termasuk di sini adalah menjadi, oh ini Bapak Ibu ya, yang wali kelas itu di sini ya. Atau kalau guru SD, wali kelas itu di sini. Tapi andaikan Bapak Ibu mendapat bendahara, apa isikan saja di sini. Ya, ini, ya, itu. Kalau ini yang bendahara bos dan ini kan 1 tahun. Kalau yang kurang dari 1 tahun nanti masukkan saja di sini panitia PPDB, panitia ujian sekolah atau yang lainnya, panitia ujian sekolah misalnya itu di sini. Ini 2%, tapi maksimum hanya boleh 2. Ini Bapak Ibu. Nih. Jadi apa saja yang Bapak Ibu perkirakan akan mendapatkan kredit sesuai dengan bukti fisik yang ada juga Bapak Ibu isikan di kolom yang baru. Tadi misalnya penunjang tadi ini ya, sebagai pengawas ujian penilaian, kemudian sebagai menjadi anggota aktif organisasi profesi. Kebetulan ibunya ikut PGRI dan IGI, maka 2 ini karena 1 tahun itu 0,75. Karena 2 organisasi maka 1,5. Itu Bapak Ibu, ini ya, baru jumlahnya. Ini bisa sudah naik pangkat karena kan naik pangkat dari 3A ke 3B kan apa 150. Nah, ini sudah 192,765 dan unsur PKB-nya juga sudah terpenuhi dan alhamdulillah kemarin ibunya ini juga sudah naik pangkat ke 3B. Dengan usulan ini dupaknya. Yang saya pakai ini dupaknya. Kalau yang baru ini Bapak Ibu, ini ibunya ketika ngusul baru kemarin mau ngusul jabatan fungsional ya misalnya ya, maka yang lama hanya ngisi ini. Nah, sedangkan yang baru sesuai dengan yang diperoleh. Nah, ini tapi sama ini isinya dengan tadi karena ini kan menggunakan data yang tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini sesuai dengan apa unsur, subunsur, kemudian butir kegiatan yang ada bukti fisiknya dan sudah dipersiapkan bukti fisiknya dibolehkan di sini, maka nanti akan menjumlah sendiri kalau itu aplikasi. Jadi ijazahnya tidak diusulkan sekarang ini, tapi apa kemarin, tapi diusulkan yang berikutnya. Ini Bapak Ibu ya. Karena ini aplikasi ini Bapak Ibu nanti kalau menggunakan jangan lupa Bapak Ibu
isi data diri dulu di sini. Andaikan Bapak Ibu misalnya mau naik 3A ke 3B, copy dulu ini di sini supaya nanti pasannya. Ya, ini komposisinya, ini unsur penunjangnya ya, supaya tidak salah ya. Kalau Bapak Ibu naik dari 3B ke 3C, ini di copy di sini. Ya. Ini Bapak Ibu isi ini dulu, maka nanti akan ada data, ya. Kemudian cover dupaknya sudah ada di sini. Ini untuk sampul pertamanya nanti Bapak Ibu. Nah warnanya warna apa tergantung nanti tim penyelenggara kredit atau dinas meminta warna apa gitu. Kalau misalnya SD merah ya ikuti merah. Jangan sembarangan. Terus yang untuk lagi nanti dilampirkan juga ini Bapak Ibu hasil PK gurunya. Kalau Bapak Ibu 2 tahun ya harus melampirkan 2 tahun. Di urutannya mulai ini dulu Bapak. Nah ini dulu ya kan. Ini lampiran 1D, baru lampiran 1C ya, baru lampiran 1B. Nah, ini ya Bapak Ibu. Tapi kalau mau di lampiran 1A dulu juga silakan lampiran 1A, B, C dan seterusnya. Itu tidak terlalu bermasalah. Ya. Itu. Nah, terus setelah itu jangan lupa susunannya. Sering saya kan kemarin juga sudah menyampaikan kalau bisa tim penilai itu ketika mau menilai usulan Bapak, dupak Bapak itu begitu melihat itu sudah merasa senang, sudah tertarik. Kenapa? Karena Bapak menyusun begitu rapi, ada diberi batas-batas, tiap batas ada tulisannya, nah itu kan menarik. Jadi nanti susunannya setelah sampul dupak tadi, ini beri nama, ini diisi, kemudian isinya apa di dalamnya, nah, berkas kepegawaian, apa saja, ini SK awal, SK 100%, kalau belum ada ya, yang tidak ada, itu Bapak Ibu hapus, misalnya ini Bapak belum punya SK jabatan fungsional guru pertama, hapus. Terus nomor yang ini naik, misalnya ini dihapus, otomatis yang 4 jadi 3. Kemudian belum ada pak terakhir yang baru, ya dihapus ini. Baru nanti yang ini naik lagi nomornya, begitu. Nah, jangan nanti di sini tidak dihapus, ternyata di dalamnya ada, nanti bingung tim penilai, wah ini hilang kah? Misalnya, tuh. Ya. Kemudian kelengkapan dupak, nah, ada surat pengantar, jangan lupa dibuat oleh kepala sekolah. Kemudian lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4. Baru nanti di belakangnya, nah, kelengkapan ini, kalau ini ada, kalau tadi ibunya kan ada ngusul misalnya pendidikan S2, kalau ini tidak ada ya halaman ini dikosongi, dibuang, baru sambung saja yang berikutnya. Ini berkas unsur utama pembelajaran dan juga mendapatkan tugas tertentu tadi penilaian kinerja guru. Ada berapa tahun? Kalau 2 tahun ya di belakang nanti isinya 2 tahun. Kalau 1 tahun ya 1 tahun saja mulai dari lampiran 1A sampai 1D dan SK pembagian tugas. Kemudian tentang tugas lain misalnya menjadi wali kelas. Kemudian ini menjadi pengawas tadi ya. Kalau menjadi bendahara sekali lagi masuk akan di sini mendapatkan tugas tambahan, tidak mengurangi jam selama 1 tahun, itu termasuk di dalamnya wali kelas. Nah itu Bapak Ibu. Nih, jadi nanti sampul-sampul ini usahakan warnanya beda dengan berkasnya, dengan batasnya putih, yang dibatasi putih, ya, enggak, itu jelas. Kemudian ini pengembangan diri, ya, apa saja tadi Bapak Ibu ya. Ini jelas, nanti di belakangnya ini semua, kalau ini kurang tambahi, misalnya ada 10 sertifikat, ya 10 usulkan. Terus
kelengkapan dupa. Ini yang penunjang apa saja nanti di belakangnya sesuai ini. Ini mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan jelas, dan nanti tugas Bapak Ibu semuanya wajib hukumnya menyusun dupa. Nah, baik yang sudah punya jabatan fungsional maupun yang belum, semuanya supaya ngusul. Misalnya Pak Rudi, Pak, saya sudah ngusul kemarin untuk mendapatkan sudah mendapatkan, setiap tahun saya ngusul, enggak apa-apa ngusul untuk tahun nanti misalnya, atau yang tahun ini 2020. Terus nanti nggak ngisi yang lama apa dasarnya? Pakai aja kemarin ngusul berapa jumlah angka kreditnya per item itu, per butir. Anggap aja itu diakui. Andaikan nanti ada yang tidak diakui kan tinggal berubah sedikit kan gampang. Nah itu Bapak Ibu sekali lagi semuanya nanti menyusun dupa yang diserahkan ke saya lewat Jabu saja, lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, kemudian pembatas-pembatas tadi, ya. Apa yang ada, tapi lampirannya tidak usah dilampirkan, tapi nanti yang akan Bapak Ibu lampirkan, itu sesuaikan dengan itu. Yang tidak ada ya enggak usah. Misalnya belum punya pak, ya berarti yang di pak terakhir itu dihapus begitu. Nah saya kira itu Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat dan jelas. Kalau ada hal yang nanti masih perlu kita diskusikan ya mari kita diskusikan sambil Bapak Ibu mengerjakan penyusunan dupak itu. Kalau nanti tidak selesai ya disambung, ya, disambung di rumah sebagai tugas mandiri. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.